Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Shalom. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala Sedonon pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya. Shalom pagi Bu Lasma, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry, Cece Emi. Selamat pagi Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo. Selamat pagi Bu Foni, Haleluya. Pak Hartono, Pak Martin, Bu Febi, Esther Sepsi, Pak Anton Pramono. Selamat pagi. Semua sehat, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Amin. Kasih orang lain sekarang juga. Wow, keren. Amin. Ya quotes ini, mengasihi orang sekarang juga. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Prakteknya sulit ya saudara ya, karena di dalam kasih itu tergantung apa tadi, murah hati, sabar. Ya. Pertama adalah sabar, murah hati. Kemudian apa lagi? Tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada ketidakadilan, maka ia tidak bersukacita, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini angel ini ya. Ia menutupi segala sesuatu. Kalau hari-hari ini itu banyak orang tidak kenal juga memviralkan berita-berita yang dia tidak ngerti ya, tidak menutupi pelanggaran, tidak menutupi segala sesuatu, malah tambah diumbar-umbar, malah tambah dipertontonkan, malah tambah diviralkan ya. Memang akhir zaman ya, kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Kasih di situ ditulis agapao atau agape, yaitu jelas orang Kristen ya. Kasihnya orang Kristen itu sudah jadi dingin, jadi suka nyuruh orang memviral-viralkan dirinya sendiri, juga suka melanglang buana di medsos dan menunjukkan keburukan-keburukan suami, keburukan istri, keburukan anak-anak, pokoknya semua dihambur-hamburkan ya. Tidak menutupi segala tidak sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Jadi ini orang yang kekurangan kasih gitu ya saudaraku ya. Nah, ini susah memang untuk sabar,
untuk murah hati, tidak egois ya, juga tidak cepat tersinggung di dalam ayat 5 ya. Ia tidak, ya kita baca bersama-sama. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini ingat-ingat baik-baik ya. Kita untuk menunjukkan kasih, ya perintahnya hari ini juga ya, tunjukkan kasihmu itu ya. Susah apa enggak ya? Ketika engkau sedang antri makan siang ya, karena jam istirahat kantor itu kan terbatas ya. Ketika engkau sedang antri makan siang, terus kemudian diserobot orang, kira-kira ngamuk apa enggak ya? Kadang-kadang ada restoran yang memberikan nomor antrian, nah itu lebih baik ya. Tetapi ada yang harus berbaris saja. Tetapi ada orang-orang yang nakal ya, dari belakang langsung aja ke depan kasir ya, menyerobot gitu. Terus bagaimana saudara? Apakah menegur? Apakah supaya, ya menegur itu ada macam-macam alasan ya, supaya mendidik dia untuk berlaku benar, atau menegur karena tersinggung, ya beda-beda tipis ya. Nah, Alkitab itu mengajarkan bahwa kasih itu sabar, murah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri, juga tidak cepat tersinggung ya. Seringkali kasih itu lebih mengutarakan kesejahteraan ya, kepuasan dan keuntungan orang lain daripada dirinya sendiri ya. Jadi kalau dalam tafsiran Alkitab Sabda itu ada penafsir Matthew Henry itu menulis demikian ya. Kasih yang berasal dari Allah akan mendahulukan orang lain. Di dunia ini banyak orang yang sudah kehilangan kasih. Banyak orang percaya, orang Kristen yang kasihnya sudah menjadi dingin. Jadi dunia ini gampang membuat kita jengkel, bener enggak Pak Gem? Iya. Pak Gem ini kalau disalib kan jengkel, dia enggak mau disalib. Kalau naik mobil ya, tapi semenjak sudah lebih tua, sudah lebih sadar bahwa dirinya juga terbatas ya, makanya mungkin klenuh-klenuh disalib orang gitu ya. Mungkin juga ngalor ngidul nggak jelas, maka ia disalib orang gitu ya, karena sudah penurunan, namanya ya sudah usia emas ya saudara ya, maklum gitu ya. Kalau di tol kan kita jaga jarak dengan mobil depan ya, kita dikasih jarak, nah itu serobot sama dia masuk ke tengahnya. Nah itu Ya. kan kalau kita tidak waspada kan pasti terjadi kecelakaan. Jadi dunia ini gampang membuat kita jengkel ya. Ya. Caranya bagaimana supaya kita ini bersikap sabar dan bermurah hati kepada orang lain ya. Kita ini diberi kesempatan berulang kali untuk meminta pertolongan dari kasih Allah ya. Kita selalu minta Allah itu belas kasihan ya. Ya. Minta kepada Tuhan. Kalau engkau tidak bisa sabar, minta kepada Tuhan untuk bisa lebih bersikap sabar dan murah hati kepada orang lain. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi. Jadi akal budi membuat seseorang itu panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau saudara antri di kasir mau membayar, atau antri di rumah makan mau mengorder, antri di jalan tol mau membayar, itu harus panjang sabar memang ya. Dan orang itu dapat dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ada banyak pelanggaran di kala antrian ya. Antri di supermarket, antri di mana saja, antri di gedung biskup, antri bahkan keluar gereja ya. Kalau gerejanya penuh orang, sedangkan jalan keluarnya hanya satu, saudara harus sabar untuk antri ya. Kalau nggak sabar itu banyak anak-anak muda, orang tua juga ya, belum doa berkat itu cepetan turun ya. Soalnya nanti takut kalau ke macet gitu, kena macet ya. Nah ini kan enggak betul ya. Padahal kita beribadah itu sampai penutup, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Jadi ketika
Tuhan mau memberi berkat padamu, engkau udah hilang ya. Maka dari itu ketika engkau nanti berdoa, memohon Tuhan belas kasihan, tapi kok enggak dijawab-jawab, lah kamu udah hilang. Nah, kemarin Tuhan mau memberkati, kamu sudah pergi. Iya, jadi Sekarang kita minta-minta. kita harus sadar bahwa tingkah laku kita bagaimana terhadap Tuhan ya. Kalau kita beribadah itu sabar enggak gitu ya. Sabar enggak, kemudian memaafkan pelanggaran-pelanggaran orang lain atau tidak ya. Kadang-kadang kalau kita KKR itu tempat duduk itu sudah diberi kertas, diberi air minum, padahal orangnya belum datang gitu ya. Kan enggak fair ya. Makanya hari-hari ini banyak gereja juga yang memberlakukan pendaftaran online ya. Apalagi ketika wabah pandemi COVID itu ya, semua daftar online dan harus ya pakai apa itu? Pakai nomor gitu ya supaya rapi dan tertib, maksudnya begitu. Tapi apakah Anda bisa melakukan itu? Susah ya. Sulit. Untuk ibadah aja sulit. Lah kalau kita untuk ibadah aja seperti sekarang itu tidak lagi sulit. Ya yuk sabar ya. Sabar menunggu antrian orang yang keluar. Dipersilakan keluar lebih dulu baru kita masuk, kan begitu ya. Juga di mall-mall itu sekarang kan banyak mega church ya. Dan akhirnya tempat parkirnya nggak ada ya. Karena pada jam yang sama ribuan orang datang masuk ke dalam mall. Saya mendengar percakapan seorang muda ya. Rekan-rekan muda itu mau ke gereja. Jam berapa katanya? Ayo lang berangkat. Nanti macet enggak dapat parkir. Nah itu. Jadi harus datang lebih awal untuk dapat parkir ya. Anak muda kan enggak sabar menunggu. Kalau enggak sabar menunggu, ya datanglah lebih awal gitu ya. Untuk dapatkan tempat yang terbaik, kan begitu. Kan parkir di tempat lain terus jalan kaki menuju ke mall. Ada yang parkir di tempat lain, di gedung lain. Pada akhirnya mereka bisa naik Grab atau berjalan kaki di tempat gereja yang bersangkutan gitu ya. Ini mau ibadah aja sulit. Coba ibadah di Kalimantan di tempat yang terpencil ya, lebih sulit lagi ya. Harus bangun pagi, perjalanan 4 jam, bahkan 2 km jalan kaki. Sanggup enggak? Akhirnya apa? Online. Dan hari ini banyak orang yang enggak sabar, banyak orang anak-anak milenial sekarang lebih memilih di rumah ya. Aku bisa online mah, katanya begitu loh. Kamu kok enggak ibadah di Jakarta ini ya? Oh susah mah kalau ibadah itu. Yang parkirnya penuh lah, yang ini itulah. Dan terakhir ini membuat miris ya. Kolektor lagi katanya. Waduh. Kalau online enggak kolektor kan enggak kelihatan gitu ya saudara ya. Enggak ada yang menagih gitu ya. Nah inilah perilaku manusia akhir zaman ya. Mau yang praktis-praktis ya, cenderung egois ya. Cenderung apa ya? Mementingkan diri sendiri ya, tidak memberi kesempatan untuk orang lain ditolong ya. Jadi yang nggak ke gereja, online aja sudah cukup karena gereja-gereja sekarang menyediakan saluran online. Saya sedang mikir apakah perlu ya ketika kita sudah onsite itu online-nya masih on gitu ya. Itu menyebabkan apa? Kehadiran di gereja jadi turun 10-20% itu menurun saudara ya, karena mereka maksudnya kalau misalnya agak meriang-meriang sedikit gitu aja, sudah di rumah aja aku online gitu ya. Yang males-males apalagi gitu ya, sambil makan mungkin sambil riwa-riwi online kan nggak ada yang tahu, tapi Tuhan kan tahu ya. Yang disembah kan Tuhan gitu. Saudara kan nggak menyembah internet ya, bener nggak ya? Kita kan ibadah itu roh kita ini loh ya, yang datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, memang ada banyak sarana yang menyebabkan kita ini lebih mudah untuk beribadah ya. Ya online aja juga bisa ya. Tetapi jangan sampai menjadi satu kebiasaan buruk ya, yang menyepelekan daripada
peribadatan itu sendiri. Pada akhirnya nanti gedung-gedung gereja tidak ada gunanya ya. Dibangun besar-besar itu toh isinya nggak ada akhirnya, semua online ya. Nah inilah perilaku kehidupan kekurangan kasih ya. Kalau saya bilang itu karena kurang mengasihi Tuhan ya, kurang mengasihi. Jadi ayo kita memiliki kasih, kita koreksi ya, kita koreksi diri kita hari ini. Kasihi sekarang juga. Kita mengasihi Tuhan itu sekarang juga, tidak usah nanti-nanti. Kita juga mengasihi sesama manusia, keluarga kita, suami, anak-anak, menantu, cucu-cucu. Itu sekarang, jangan besok-besok ya. Besok mungkin mereka nggak ada loh. Bener nggak ya? Iya. Semalam enak-enak saya istirahat. Sebetulnya sih belum larut nemen ya. Kalau nggak salah 9:30. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Padahal itu lagi dicas ya. Memang saya nggak matikan gitu. Dan seorang tetangga mantan RW kami itu memberitahukan bahwa suaminya telah dipanggil Tuhan. Nah itu kan tiba-tiba ya, nggak tahu kapan gitu ya. Memang beliau sudah sakit lama, hampir 2 tahun ya terbaring di rumah sakit karena kelemahan tubuh dan juga karena cedera saluran saraf di otaknya ya. Maka waktu kemarin saya itu ngerasani ya, maksudnya karena kami mau pertemuan PKK dan berkata bahwa kasihan ya ibu ini, Ibu Tono namanya, karena ia harus merawat suaminya dan mungkin untuk acara-acara PKK itu agak ribet ya bagi dia untuk meminta izin untuk meninggalkan dia untuk bersama-sama dengan kami. Ya waktu itu kami ngerasani ya, tapi ngerasani baik gitu. Nggak taunya hari itu juga dia sudah ada di rumah sakit ya, dia nggak bilang. Untuk membawa suaminya yang tiba-tiba nggak bisa nafas ya saudara. Jadi kalau orang sakit jantung mendapat serangan itu perlu oksigen ya saudara ya. Mereka nggak kehilangan paru-parunya, kehilangan kemampuan untuk bekerja ya. Jadi dibawa ke rumah sakit umum dan dipindahkan ke HCU, kemudian jam 10-an setengah 10 malam beliau dipanggil Tuhan. Nah itu kan tiba-tiba ya, enggak dikasih tahu lebih dulu, benar ya Pak Gem ya. Iya. Dia minta tolong untuk saya memberitahukan kepada Pak RW yang sekarang. Saya telepon enggak disauti karena udah malam juga ya, jam setengah 10. Semua saya kasih WA juga enggak dibaca. Akhirnya Pak Gem saya suruh telepon karena malam hari ya. Tapi juga enggak diangkat, berarti mereka sudah beristirahat semuanya. Nah itulah tiba-tiba ya. Enggak ada pemberitahuan tapi tiba-tiba. Akhirnya hanya 2 ibu yang mungkin melek malam ya, enggak bisa tidur ya. Yang satu di Malang, yang satu di Sarirogo yang jawab ya. Jawab innalillahi gitu ya. Oh berarti hanya yang merespon hanya 2 orang ya. Kemudian pagi-pagi jam 4 kurang saya melihat ada yang merespon sudah karena mereka sholat subuh ya. Jadi mereka juga mungkin juga sudah dikasih tahu dengan security sehingga pasti ya jenazah akan dibawa pulang ke rumah dan pagi-pagi sudah disemayamkan di rumah. Nggak tahu nanti disolatkan jam berapa dan dikuburkan jam berapa, nggak tahu. Jadi inilah kalau kita itu punya kesabaran, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, ya kita lebih mengutamakan kesejahteraan, kepuasan dan keuntungan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika kita menjadi pelayan publik, ya kita harus responsif ya. Sering buka WA. Tapi kalau kita jadi tim pelayan publik tapi WA-nya jarang dibuka, jarang dibaca, ya kita belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat begitu ya. Jadi ada kesadaran dalam diri kita supaya kita bisa menabur kasih ya,
Setiap pelayan publik pasti harus punya kasih ya. Ya, Kalau enggak gimana Pak Gem untuk melayani orang? bisa. Gimana Pak Gem Kita ini banyak mungkin sabar, berlebihan kasihnya ya. banyak sabar, kasih yang luar biasa. Ya Ya. punya ada diganggu orang ya. Setelah ditelepon itu saya enggak bisa tidur ya. Karena seperti orang yang dibanguni. Terus akhirnya untuk tidur sulit ya. Sampai jam 12 saya belum bisa tidur ya. Karena ya itu tadi kalau orang Jawa bilang apa itu, keteragal ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu is my own risk gitu ya. Risiko saya sebagai pelayan publik gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena saya sudah dilatih. Nah, semua orang perlu pelatihan ya. Untuk sabar itu perlu pelatihan. Saya kadang-kadang ya nggak sabar saudara ya. Bisa apa ya, kumat. Bisa kumat gitu ya. Tapi ya setelah sadar ya dapat tadi itu berlaku tidak sabar gitu ya. Kita harus diuji setiap hari untuk sabar itu ya. Jadi nggak boleh uring-uringan gitu ya. Walaupun itu diri kita ini menjadi tadi ya, nggak bisa tidur kembali, menjadi terganggu, kenyamanannya terganggu dan sebagainya. Kalau kita melihat sesuatu yang nggak benar, nggak sempurna, itu kan kadang-kadang Jengkel ya melihatnya. Tapi saya sekarang sudah bisa memaklumi karena ya kerja manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, Hanya itu. karya Tuhan yang sempurna. Ya sudahlah, penceng sedikit ya tidak apa-apa, nggak sempurna sedikit ya tidak apa-apa. Kita bisa menyadari itu ya, hanya karya Tuhan yang bisa sempurna. Ya, pertanyaannya pagi ini adalah apa saja yang perlu Anda lakukan agar tidak melampiaskan kejengkelan yang Anda rasakan. Pagi ini mungkin kau sudah jengkel ya, karena mungkin lemarimu teraduk-aduk ya. Kemarin cepat-cepat mau pergi kerja, cari hemnya carut-marut sehingga lemarinya amburadul. Itu bisa jengkel loh ya. Jengkel karena apa lagi? Oh kok baju enggak setrika ya. Kok celana sudah lipatannya amburadul gitu ya. Itu bisa jengkel enggak? Ya. Cari kunci mobil karena enggak tertib. Taruh mana ya? Bisa jengkel enggak? Kunci rumah apalagi? Mana kunci rumahku ya? Macam-macam yang hal-hal yang membuat kita itu jengkel. Tetapi di sini dikatakan bahwa apa yang perlu Anda lakukan? Nah, ketika kejengkelan itu merasuk jiwa, apa yang perlu Anda lakukan itu? Tadi sabar, Apa? panjang sabar. Ya sadar, sabar bahwasanya di dunia ini kalau Anda mau cepat itu justru jadi lambat. Bener nggak ya? Suatu hari saya mau cepat pergi ke dinas kesehatan atau bukan ke puskesmas untuk mendapatkan izin untuk sertifikasi bahan makanan ya. Terus saya mengejus jus nanas kalau nggak salah. Tetapi waktu itu saya kurang rapat menutup jusernya ya. Sehingga justru di dalam mau cepet-cepet itu ternyata tutupnya jus itu terlompat ya. Dan akhirnya cairannya itu meluap kemana-mana, mengotori semua meja yang ada gitu. Akhirnya saya ya lambat untuk pergi ya. Karena Pak Gem yang lumayan bisa membantu untuk ngebersihin. Tetapi saya cepet-cepet karena WA orang yang saya mau temui itu berkata nanti jam sekian saya sudah pergi. Jadi maunya cepat. Setiap kita mau cepat pada akhirnya kita jadi lambat ya. Karena kalau mau cepat pasti kerjaan yang sedang dikerjakan itu tidak akan sempurna ya. Kalau kita menutup juicer ya mungkin tidak menutup dengan rapat gitu ya. Selamat pagi Pak Filipus, apa kabar? Nah disitulah saya belajar bahwa sabar ya. Sabar itu diperlukan dalam segala hal. Kalau kita sedang melakukan segala sesuatu, entah itu masak, terus kemudian bunyi bel ting tong gitu ya, sedangkan Anda sedang menggoreng ikan gitu, bagaimana, apa yang saudara lakukan? Apakah ikannya belum matang sudah dimatikan gorengannya?
apakah saudara berteriak tunggu gitu kan, enggak mungkin ya, kan orangnya enggak mendengar gitu. Mendengarkan juga. Tapi yang ngebel ini kan enggak sabar ya, ting tong lagi sehingga akhirnya jadilah ikan itu enggak sempurna gorengannya ya. Jadi inilah kita yang mengebel juga harus sabar, sedangkan yang sedang melakukan pekerjaan juga harus sabar mendengar suara bel yang Anda mau cepat-cepat membukakan pintu. Jadi apa yang perlu Anda lakukan agar tidak melampiaskan kejengkelan yang Anda rasakan? Nah ini kita pikirkan ya, jawabannya apa ya? Kita minta sabar dari Tuhan, tapi justru dikasih testing supaya engkau kehilangan kesabaran ya. Tapi ya ini penguasaan dirimu ya. Kadang-kadang kalau orang ngebel itu kita datang tiba-tiba yang enggak penting-penting gitu loh ya saudara, yang seharusnya dia bisa Paket. menunggu ya, paket bukan buat Anda. Paket atau satpam atau Satpam itu kasih tahu sesuatu hal atau minta iuran dan sebagainya. Maka dari itu sabar itu memang harus dibarengi dengan penguasaan diri ya. ya. Kalau orang itu sabar, terkenal sabar, pasti dia sanggup menguasai dirinya dengan tenang. Amin, saudara-saudara. Mari kita belajar Ya. dan perlu pelatihan. Mungkin hari ini Tuhan akan melatih saudara untuk menjadi lebih sabar. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih, sehingga kami bisa berlaku yang sabar terhadap segala sesuatu hal yang kami hadapi. Sungguh Engkau bimbing kami sehingga kami bisa berlaku baik, berlaku yang sabar menghadapi segala sesuatu. Karena ada kasih yang Kau ajarkan kepada kami sehingga kami hidup penuh kasih, tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan orang lain dan tidak sombong, sehingga kami bisa berlaku kasih terhadap sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Murjo Kartono almarhum yang sudah meninggal tadi malam, supaya mereka diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya juga setiap pelayat diberi kesehatan, kekuatan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, kemampuan untuk tabah dan tawakal kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah seluruh acara dari mulai persemayaman jenazah sampai nanti siang pemakaman di tempat pemakaman yang telah disediakan, Tuhan boleh bekerja. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini juga harus melayani jemaat yang mungkin membutuhkan kesabaran ekstra, membutuhkan penguasaan diri yang luar biasa karena mereka terbentuk dari budaya-budaya yang berbeda, dari adat-adat yang berbeda, dari karakter-karakter yang berbeda, dan para hamba Tuhan harus dapat mengakomodasi semuanya. Walaupun para hamba Tuhan tidak dapat menyenangkan hati semua orang, tetapi minimal dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Terima kasih ya Bapak, berikan mereka kesabaran, kami juga dapat menguasai diri untuk lebih bersabar menghadapi keluarga, menghadapi rekan-rekan sepelayanan, menghadapi publik di mana Engkau tempatkan kami, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini baru menyesuaikan diri di universitas yang baru di luar negeri, dimanapun mereka Engkau utus untuk sekolah, kuliah. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan adat setempat. Terima kasih ya Bapak, berikan kami hati yang penuh maaf, sehingga kami dapat memaafkan setiap pelanggaran yang terjadi di dalam area lingkungan hidup kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang setiap pagi dengan sabar menunggu kami untuk siaran dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Lagi Pak Bambang, sabar itu sekolahnya seumur hidup, belajarnya tiap hari, dan ujiannya sering mendadak. Iya bener ya Pak Bambang ya. Ya, see you tomorrow guys. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam siaran ini. Kita renungkan siang dan malam. Baik nanti siang maupun nanti malam ada yang bergabung dalam siaran ini. Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita Yesus semua. memberkati. God bless, God tetap bless you sehat, all. tetap Thank semangat. you. Amin, 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 amin. amin. Bu Esterlin, Haleluya. see you Tuhan. tomorrow. Haleluya. Haleluya. Haleluya.